Selamat pagi adik-adik, remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes dari beberapa pasal. Namun pada pagi hari ini Kakak Mila ambil dari Injil Yohanes, bacaan yang singkat dari pasal 4 ayat 43 sampai ayat 54. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Engkau penuhi kami dengan semangat baru. Semoga hari ini segala aktivitas kami dengan orang lain membawa berkat, serta usaha dan niat kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami saat ini, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, dan semoga sabda-Mu menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka,
pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika dalam kehidupan kita keseharian, saat kita beraktivitas dan terkadang kita sakit, dan dengan keadaan sakit inilah yang membuat orang tua kita di rumah merasa khawatir akan keadaan kita, apalagi kalau sakit kita itu agak parah. Bahkan dikatakan dalam cerita Injil hari ini, anaknya itu hampir mati. Nah, orang tua yang tahu bahwa anaknya sakit dan cinta orang tua kepada anaknya, tentu orang tua akan segera dan bersikap dengan secara keras, bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan dengan segala kemampuannya akan berusaha agar anaknya bisa sembuh. Pegawai istana yang diceritakan di perikop Injil hari ini, pegawai ini mencari Yesus. Ketika bertemu, ia mengajukan permohonan kepada Yesus. Katanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Nah, kata datanglah merupakan suatu permohonan atau suatu ajakan. Suatu permohonan kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan. Namun, permohonan itu mengandaikan suatu kepercayaan. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, tentu tidak terjadi mujizat kesembuhan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini juga sama ketika kita menjadi salah satu pasien yang berada atau dirawat di rumah sakit. Tidak percaya atau tidak yakin pada dokter yang menyembuhkan kita. Ternyata situasi dari dalam diri kita yang mau untuk disembuhkan atau yang minta untuk disembuhkan, entah dari diri kita atau dari orang di luar dari kita. Tentu hal ini sangat mempengaruhi penyembuhan diri kita sendiri atau penyakit yang kita alami. Nah, kita kembali dalam cerita perikop Injil pada hari ini, bahwa sebelumnya Yesus berkali-kali sudah membuat mujizat dan selalu menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang membawa orang yang sakit.
Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, percaya bukan hanya menyangkut melihat atau tidak. Orang yang melihat mujizat belum tentu langsung percaya. Justru manusia adalah makhluk yang terbatas. Maka kita pun selalu terbatas dalam hal-hal yang sangat tidak wajar atau hal-hal yang membuat kita tidak percaya. Iman adalah suatu rahmat, artinya pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Orang bisa memohonnya namun tidak bisa memaksakannya. Justru apa yang kita punya saat ini hendaknya juga kita bisa bagikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Hari ini dalam bacaan tadi kita melihat lagi mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jelas bahwa Yesus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Karena Yesus hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan seharian kita, tentunya kita pernah meragukan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan bila teman, sahabat atau orang tersebut melakukan sesuatu yang kita anggap ia tidak bisa melakukannya, secara spontan kita mengatakan itu tidak mungkin. Kita mudah percaya dan bangga pada orang yang kita anggap memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kita lupa bahwa banyak orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bila diberi kesempatan dan kepercayaan. Nah, adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita hendaknya juga bisa berani memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada teman, sahabat, atau orang lain agar mereka juga dapat berkembang dan berbuah. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku.
persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.